Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Wali Kota Surabaya ya belusukan begitu ya ke warga, ke gang-gang demi sosialisakan Ganjar. Sayang begitu kan ya. Seorang kepala daerah sekarang itu begitu kalau dari partai PDIP begitu kan semuanya sosialisasi turun ke lapangan begitu, turun ke masyarakat begitu, tidak hanya apa itu begitu kan si Gibran ya juga datang ke masyarakat sosialisasi Ganjar di situ. Sayang seribu sayang begitu kan ya, seolah-olah tidak ada apa namanya, tidak ada harga diri mereka begitu kan ya. Karena apa? Karena di satu sisi melihat bahwa ini seorang kepala daerah, bayangkan begitu ya, sebagai wali kota di situ begitu ya, sebagai wali kota di situ begitu. Artinya apa? Artinya kalau sosialisasi Ganjar begitu ya, ini sangat miris sekali begitu. Bayangkan begitu ya. Karena sama-sama kader PDIP sosialisasi di situ ya, netralitas sebagai seorang pemimpin di mana begitu kan. Ya, warga Surabaya itu tidak hanya PDP saja, kan begitu logikanya begitu ya. Tapi ya jangan norak-norak banget lah. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu kan. Sosialisasinya ya PDP turun ke bawah semua begitu kan, baik di Gibran dan sebagainya. Tetapi inilah bersifat politis begitu kan. Sudah saatnya sekarang itu tidak ada malu-malunya, tidak ada penindakan dan sebagainya begitu kan. Ya inilah negara demokrasi kita begitu. Kapan mau maju bangsa kita kalau seperti ini begitu kan? Rakyat disodorkan dengan berbagai hal. Bisa saja ada intimidasi yang sangat luar biasa. Kan begitu logikanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Wali Kota Surabaya belusukan ke kampung dan gang-gang demi sosialisasi Ganjar. Wow ya. Kok bisa ya? Apapun boleh untuk PDP, Bawaslu, Budek, ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Setelah itu ada Gibran belusukan tempat stiker ya, tempel stiker bergambar Jokowi Ganjar ke rumah warga Solo. Bayangkan begitu ya. Ini mungkin ya, atas instruksi atasan mungkin ya dari ya namanya petugas partai begitu kan, disuruh sana sini kan mau begitu, padahal ini wali kota begitu, harus menjaga netralitas mereka begitu ya. Kalau dipimpin PDP kenapa ya kotanya jadi maju, katanya begitu ya. Kata siapa begitu ya. Wow, cawe-cawe ini gara-gara Roger ya, ini katanya begitu ya. Ngapain malah kampanye capres? Fokus kerja jadi wali kota saya saja sesuai dengan sumpah jabatan, betul begitu kan ya. Ada memang ya terkesan gimana begitu hal-hal seperti ini begitu kan. Kalau menurut saya pribadi begitu kan, biarlah masyarakat itu memilih pribadi mereka begitu. Baik yang memilih Anies Baswedan, Pak Ganjar, Prabowo dan sebagainya begitu kan ya. Kalau hanya sosialisasi seperti ini saya kira ya menjadi dampak luar biasa sebenarnya kepada masyarakat. Tapi di satu sisi melihat bahwa semuanya kan apa namanya, melihat bahwa wah ini kan gimana? Kan ini mencederai demokrasi kita begitu kan. Kan seperti itu logikanya begitu ya. Main cantik aja daripada vulgar seperti itu begitu. Kira-kira kan seperti itu begitu. Terlalu norak lah kira-kira kan begitu logika kita begitu. Pasti Bawaslu bilang boleh selama Ganjar yang dikampanyekan kecuali Anies. Ya bisa saja seperti itu begitu kan. Mungkin di satu sisi Pak Ganjar hari ini dalam segi masyarakat begitu kan sudah tidak begitu dipercaya begitu kan ya pada hari ini begitu. Mungkin dikerahkan semua ya agar tahu siapa itu Ganjar dan sebagainya begitu ya. Kalau sosialisasi Anies bisa enak ya, tuh buzzer cebong gajian, ada bahan buat kerja, kasihan nggak jadi bayaran. Sayang seribu sayang mereka begitu kan ya, aman-aman aja, santai-santai aja begitu. Inilah negara demokrasi begitu, indah luar biasa. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya Wali Kota Surabaya belusukan ya ke kampung dan gang-gang demi sosialisasikan Ganjar. Kacau begitu ya, memalukan sekali begitu ya. Wali Kota Surabaya ya Eri Cahyadi ya berusukan dengan gang-gang perkampungan dan sosialisasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres PDIP. Ya, mohon izin permisi ya Bu, saya pasang stiker Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh PDIP Perjuangan ya. Kata Cak Eri ya, panggil akrab Eri Cahyadi, meminta izin tuan rumah saat akan menempel stiker di pintu salah satu rumah warga Surabaya. Bahkan ya Cak Eri belusukan didampingi kader PDP ke pintu rumah warga dia Gang Kolomporojo ya Dukuh Menanggal ya Kota Surabaya.
Ya, Cairi disambut hangat pemilik rumah yang akan ditempeli stiker bergambar Ganjar Pranowo. Ketua Umum DPP PDP Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, ya, Presiden Jokowi, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD Perjuangan, ya, Prananda Prabowo juga begitu, ya, menempelkan stiker begitu. Tak hanya menempelkan stiker, Cairi juga menggali permasalahan yang dialami warga, ya, hingga meminta warga untuk mengikuti pelatihan kerja yang diadakan Pemkot Surabaya, ya. Banyak sekali pro dan kontra di situ, tetapi inilah kita harus hargai begitu ya, karena pada hakikatnya semuanya itu tergantung dari masyarakat di situ begitu ya. Walaupun sosialisasi seperti ini ya mungkin dengan kader-kader yang lain mungkin bisa ditiru begitu ya, atau dengan calon-calon yang lain seperti Anies Baswedan dan sebagainya. Kan kira-kira seperti itu begitu kan. Biar imbang kan begitu ya. Hari ini seluruh kader PDP Perjuangan melakukan sosialisasi Ganjar Pranowo sebagai capres dan sosialisasi program PDP Perjuangan. Tidak hanya di Gang Kolomporojo ya, tetapi di seluruh wilayah kota Surabaya. Kami serentak melakukan sosialisasi, ujarnya ya. Itulah kalau PDP turun ke bawah begitu ya, mendengarkan aspirasi masyarakat. Ya, ini seharusnya ditiru juga oleh yang lain di situ begitu ya. Karena apa? Karena di satu sisi ini menjadi dampak luar biasa begitu kan. Bertemu langsung dengan masyarakat itu ya jauh ya, dampaknya jauh luar biasa begitu kan. Maka sayang seribu sayang kalau ini tidak dimanfaatkan oleh Pak Prabowo dengan Anies Baswedan begitu ya. Apalagi dengan kepala-kepala daerah yang punya kemudian basis mereka pribadi, mereka begitu ya. Berusukan ini sesuai dengan instruksi Ketua DPP PDP Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menugaskan seluruh kader kepala daerah Ketua DPC PDP Perjuangan untuk turun ke masyarakat sosialisasi Capres. Menurutnya PDP merupakan partai yang lahir dari wong cilik sehingga sudah seharusnya bergerak tidak hanya lisan tapi bekerja nyata untuk wong cilik. Di mana muaranya ya untuk melepaskan kemiskinan dan pengangguran. Wah. Jauh begitu kan. Kalau kita berbicara tentang kemiskinan dan pengangguran, ya PDIP sudah 10 tahun kok begitu kan memimpin bangsa kita, yaitu adalah Pak Jokowi begitu kan. Katanya begitu ya, PDIP ini begitu sebagai bentuk ya partai wong cilik dan sebagainya. Tahu-taunya banyak yang korupsi begitu kan. Kan begitu logika kita begitu ya. Itu tidak lepas dari situ begitu kan. Ya, hanya dongeng saja kalau menurut saya pribadi begitu ya. Ya pada hakikatnya mungkin yang lain juga bisa ditiru dengan seperti ini, tapi bukan seperti seolah-olah ada sesuatu begitu kan ya. Setelah ini saya akan terus bergerak khususnya pada hari Sabtu dan Minggu di luar jam kerja. Saya akan terus mensosialisasikan Ganjar Pranowo sebagai capres dan program-program PDP Perjuangan hingga hari ini pelaksanaan Pileg dan Pilpres di 2024. Sementara itu bakal caleg ya DPRD Kota Surabaya Aprizaldi yang ikut mendampingi Cairi ya mengatakan bahwa dirinya ikut turun mendampingi karena melaksanakan instruksi Ketua Umum DPP PDP Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk mengetuk pintu rumah rakyat mensosialisasikan Ganjar Pranowo. Di satu sisi begitu sebagai kader yang patuh dan taat kepada Ketua Umum PDP, dia ingin merasakan yang menyelesaikan problem wong cilik di mana komitmen PDP ya yang gerakannya untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, stunting dan kesejahteraan rakyat ya. Dan sekarang yang dirasakan sekarang saya kira jauh begitu ya terkait dengan kesejahteraan masyarakat begitu kan. Apalagi ya Pak Prabowo, apalagi Pak Jokowi sudah periode memimpin bangsa kita begitu. Saya kira gimana begitu kan ya. Ya inilah demokrasi kita begitu, harus hargai begitu kan. Tetapi kita lihat saja nanti suatu saat nanti begitu kan ada sesuatu yang kemudian ya mana yang baik dan mana yang tidak, masyarakat itu harus memilih itu begitu kan ya. Kalau hanya ujung-ujungnya pencitraan ya, kadernya banyak yang ditangkap korupsi begitu kan ya. Terus kemudian janji-janji di dalam kader pribadi mereka begitu banyak yang kemudian mendukung Pak Prabowo, mendukung capres lain begitu kan. Ini kan ada sesuatu di internal pribadi mereka begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Diinstruksikanlah seluruh kepala daerah untuk memenangkan Ganjar di situ ya. Mungkin bisa ditiru dengan yang lain. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.